Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat datang di channel ini, tempat kita bisa belajar dan berbagi ilmu agama. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. 5 keistimewaan mati syahid yang tak banyak orang tahu. Teman-teman, seringkali kita mendengar tentang mati syahid. Banyak yang mengira, mati syahid itu hanya berlaku untuk mereka yang gugur di medan perang. Tapi ternyata, konsep mati syahid ini jauh lebih luas dari itu. Hari ini, kita akan bahas 5 keistimewaan luar biasa yang didapat oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan beberapa di antaranya mungkin gak pernah kita duga. 1 keistimewaan yang pertama, mereka tidak merasakan sakit saat dicabut nyawanya. Kematian adalah sebuah misteri yang paling menakutkan bagi banyak manusia. Bukan hanya karena ketidakpastian alam setelahnya, tetapi juga karena prosesnya yang sering digambarkan sangat menyakitkan. Ada yang menyebutnya sebagai rasa sakit yang melebihi sayatan pedang atau tusukan tombak. Namun, bagi mereka yang wafat dalam kondisi syahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan luar biasa yang melenyapkan rasa sakit tersebut. Mereka dicabut nyawanya dengan cara yang jauh lebih mudah dan damai. Ini bukan hanya sebuah karunia, melainkan sebuah penghormatan atas pengorbanan mereka yang tulus di jalannya. Rasa sakit saat sakaratul maut adalah salah satu bentuk ujian terberat bagi seorang hamba. Setiap sel, setiap saraf, dan setiap partikel dalam tubuh akan merasakan gejolak dahsyat. Rasanya seperti jiwa ditarik paksa dari dalam raga, meninggalkan kekosongan dan nyeri yang tak terlukiskan. Bahkan, disebutkan bahwa rasa sakitnya setara dengan ribuan kali tusukan jarum ke seluruh tubuh. Namun, bagi para syuhada, gambaran mengerikan ini tidak berlaku. Kematian mereka justru digambarkan seperti meminum air dingin di tengah dahaga, atau seperti mencium aroma mawar yang wangi. Nyawa mereka dicabut dengan lembut, tanpa paksaan, seolah-olah mereka hanya tertidur dan kemudian terbangun di alam yang berbeda. Keistimewaan ini bukan tanpa alasan. Keberanian dan keteguhan hati seorang syahid dalam menghadapi musuh atau dalam mempertahankan kebenaran adalah bentuk pengorbanan tertinggi. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta, dan bahkan nyawa demi mengabdi pada Allah. Atas pengorbanan yang tak ternilai ini, Allah membalasnya dengan cara yang paling mulia, mencabut nyawa mereka tanpa rasa sakit. Keistimewaan ini menjadi bukti nyata bahwa setiap pengorbanan di jalannya tidak akan pernah sia-sia. Hal ini juga menjadi motivasi bagi umat Muslim untuk tidak takut akan kematian jika itu adalah bagian dari perjuangan di jalan yang benar. Bayangkan saja, seorang prajurit yang bertempur di medan perang, tubuhnya mungkin terluka parah, darah mengalir deras. Dalam kondisi seperti itu, akal sehat kita akan membayangkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, Allah menjamin bahwa rasa sakit fisik akibat luka-luka tersebut tidak akan sebanding dengan rasa sakit dicabutnya nyawa. Justru, Allah melenyapkan rasa sakit itu, sehingga yang tersisa hanya rasa tenang dan damai. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang berjuang. Lebih dari itu, keistimewaan ini berlaku tidak hanya bagi mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga bagi syuhada dalam kategori lain, seperti orang yang meninggal karena tenggelam, terbakar, atau bahkan saat mempertahankan harta dari perampok. Meskipun kondisi fisik mereka mungkin mengalami penderitaan, Allah akan meringankan proses pencabutan nyawa mereka. Ini adalah bukti bahwa konsep syahid sangat luas dan tidak terbatas pada satu kondisi saja. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa keutamaan mati syahid adalah tentang niat yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas di jalan Allah,
yang kemudian dibalas dengan kemudahan saat menghadapi gerbang akhirat. Dua keistimewaan yang kedua, langsung masuk surga tanpa hisab. Setelah kematian, setiap jiwa manusia akan melewati serangkaian proses yang panjang dan rumit di alam akhirat. Dimulai dari alam kubur, kemudian kebangkitan, hari perhitungan, hisab, hingga akhirnya penentuan nasib apakah akan masuk surga atau neraka. Proses hisab ini adalah momen yang paling menegangkan, di mana setiap amal perbuatan, baik besar maupun kecil, akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang berharap dapat melewati momen ini dengan mudah, namun hanya sedikit yang benar-benar bisa. Namun, bagi seorang syuhada, Allah memberikan sebuah jalan tol istimewa yang memangkas seluruh proses tersebut. Mereka tidak perlu menunggu lama, tidak perlu melewati antrean panjang hisab, dan tidak perlu merasakan ketakutan akan pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Allah. Begitu ruh mereka terpisah dari jasad, pintu surga langsung terbuka lebar menyambut mereka. Keistimewaan ini adalah puncak dari segala keistimewaan. Ini adalah sebuah pengakuan langsung dari Allah atas keikhlasan dan pengorbanan mereka. Proses hisab adalah sebuah tahapan yang sangat penting. Di sana, semua perbuatan, perkataan, dan bahkan niat yang tersembunyi akan dipertanyakan. Setiap dosa kecil yang kita anggap remeh, seperti berbohong atau menggunjing, akan dihitung. Begitu pula setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, seperti tersenyum kepada sesama atau menyingkirkan duri di jalan, akan menjadi pemberat di timbangan amal. Proses ini bisa berlangsung sangat lama, dan ketegangannya tak terbayangkan. Namun, seorang syuhada dikecualikan dari proses ini. Mereka dianggap telah membayar lunas semua hutang dosa dan telah meraih pahala tertinggi melalui kematian mereka. Darah yang tumpah di jalan Allah adalah bukti yang paling kuat yang menghapus semua kesalahan. Keistimewaan ini bukan hanya sebuah hadiah, melainkan sebuah cerminan betapa berharganya nyawa seorang muslim yang rela dikorbankan demi membela agamanya. Dalam pandangan Allah, pengorbanan jiwa adalah amal yang paling tinggi. Oleh karena itu, balasan yang diberikan pun harus setara dengan pengorbanan tersebut, yaitu surga tanpa hisab. Ini adalah jaminan mutlak dari Allah, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keistimewaan ini juga memberikan motivasi yang sangat kuat bagi para pejuang di jalan Allah. Ketika mereka berhadapan dengan musuh, dengan ancaman kematian di depan mata, mereka tahu bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan abadi yang penuh kenikmatan. Mereka tidak takut mati, karena mereka tahu bahwa mati syahid adalah jaminan surga. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa keistimewaan ini hanya berlaku bagi mereka yang niatnya tulus semata-mata karena Allah. Jika ada niat lain, seperti ingin dipuji, dianggap pahlawan, atau sekadar meraih ketenaran, maka keutamaan ini bisa jadi gugur. Keikhlasan adalah kunci utama dari semua keistimewaan ini. Oleh karena itu, mati syahid bukan sekadar tentang gugur dalam pertempuran, melainkan tentang ruh dan hati yang ikhlas sepenuhnya untuk mengabdi pada Allah. Tiga keistimewaan yang ketiga, diampuni seluruh dosa, bahkan dosa kecil sekalipun. Dalam kehidupan ini, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Dosa-dosa ini seringkali menjadi beban di hati dan pikiran, dan kita selalu berharap ada cara untuk menghapusnya. Bagi seorang mukmin, ada banyak cara untuk mendapatkan ampunan, seperti taubat, istighfar, atau melakukan amal saleh. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara penghapusan dosa yang paling sempurna dan mutlak bagi mereka yang gugur sebagai syuhada. Semua dosa mereka, baik dosa besar yang disadari maupun dosa kecil yang terlupakan, akan diampuni seketika. Keistimewaan ini menjadi bukti betapa besarnya kasih sayang dan kemurahan Allah. Dosa-dosa yang mungkin tidak bisa diampuni hanya dengan taubat biasa, seperti dosa-dosa besar,
akan dihapus total dengan kematian syahid. Ini adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Bayangkan, seseorang yang mungkin di masa lalunya pernah melakukan kesalahan fatal, namun ia mengakhiri hidupnya dengan berjuang di jalan Allah, maka semua kesalahan itu akan lenyap. Darah yang tumpah di medan juang bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga menjadi pencuci semua noda dosa yang pernah melekat pada dirinya. Pengampunan ini berlaku secara total, kecuali untuk satu hal, hutang piutang dengan sesama manusia. Hak-hak sesama manusia, seperti hutang, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali pemiliknya memaafkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Namun, untuk semua dosa yang berkaitan dengan Allah, disebut hakullah, mati syahid menjadi penghapus yang paling efektif. Keistimewaan ini bukan hanya berlaku untuk syuhada di medan perang, tetapi juga untuk kategori syuhada lainnya, seperti orang yang meninggal saat membela harta atau orang yang meninggal karena sakit perut. Niat yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas di jalannya menjadi kunci utama dari pengampunan ini. Keistimewaan ini memberikan harapan dan motivasi besar bagi setiap Muslim. Kita tidak bisa memprediksi kapan ajal akan menjemput. Namun, kita bisa berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, dan berharap jika saatnya tiba, kita bisa wafat dalam kondisi yang diridhai oleh Allah. Mati syahid, dalam arti yang luas, adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kita bertemu dengannya dalam keadaan bersih dari dosa. 4. Keistimewaan yang keempat, boleh memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Di hari kiamat, saat setiap orang berjuang untuk keselamatan dirinya sendiri, ada beberapa hamba Allah yang diberikan keistimewaan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, yang dikenal sebagai syafaat. Seorang syuhada adalah salah satu dari mereka yang memiliki kehormatan ini. Mereka tidak hanya mendapatkan kenikmatan surga untuk diri mereka sendiri, tetapi juga diperkenankan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada 70 anggota keluarganya. Jumlah 70 ini tidak harus diartikan secara harfiah. Angka tersebut sering digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Ini berarti seorang syuhada bisa menyelamatkan banyak kerabatnya dari siksa neraka dengan izin Allah. Ini adalah karunia yang sangat besar, tidak hanya untuk almarhum, tetapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Bayangkan, seorang anak bisa menjadi sebab keselamatan kedua orang tuanya. Seorang suami bisa menjadi sebab keselamatan istri dan anak-anaknya. Pengorbanan satu orang menjadi berkah bagi satu keluarga besar. Keistimewaan ini juga menunjukkan pentingnya ikatan keluarga dalam Islam. Ketika seseorang berjuang di jalan Allah, berkahnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang terdekatnya. Syafaat ini adalah bentuk penghormatan Allah kepada mereka yang berjuang dengan tulus, dan juga bentuk penghargaan kepada keluarga yang telah merelakan anggota keluarganya untuk berkorban di jalannya. Syafaat ini hanya bisa diberikan dengan izin Allah. Artinya, seorang syuhada akan memohon kepada Allah agar keluarga yang ia sayangi juga diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kebaikan dan pengorbanan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan setelah kita tiada, amal perbuatan kita bisa terus mengalir dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, keistimewaan ini mendorong kita untuk tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan keluarga kita. Dengan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berjuang di jalan yang benar, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga membuka pintu keselamatan bagi orang-orang terdekat kita. 5. Keistimewaan yang kelima, jenazahnya tidak perlu dimandikan. Dalam ajaran Islam, memandikan jenazah adalah salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh Muslim yang masih hidup. Proses ini merupakan bentuk penghormatan dan pembersihan terakhir bagi jasad yang akan kembali kepadanya. Jenazah dimandikan, dikafani, disalatkan, dan kemudian dikuburkan. Prosedur ini adalah tata cara baku yang berlaku untuk semua Muslim yang meninggal dalam keadaan normal. Namun, bagi seorang syuhada yang gugur di medan perang,
Berlaku pengecualian yang sangat istimewa. Jenazahnya tidak perlu dimandikan. Mereka cukup disalatkan dengan pakaian yang melekat di tubuh saat mereka gugur, dan langsung dikuburkan. Ini adalah sebuah kehormatan besar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap jasad mereka sudah suci dan bersih. Darah yang mengalir dari tubuh mereka adalah bukti nyata dari pengorbanan yang tulus di jalannya, yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Ada hikmah mendalam di balik keistimewaan ini. Darah seorang syuhada dianggap sebagai wangi kasturi di sisi Allah. Darah itu bukan lagi kotoran, melainkan tanda kemuliaan. Memandikan jasad mereka sama saja dengan menghilangkan bukti otentik dari pengorbanan mereka. Pakaian yang mereka kenakan saat bertempur juga menjadi saksi bisu atas perjuangan mereka. Dan itu adalah pakaian terbaik yang bisa mereka kenakan saat menghadap Tuhan. Keistimewaan ini tidak berlaku untuk semua kategori syuhada. Pengecualian ini hanya berlaku bagi syuhada yang gugur di medan perang. Syuhada dalam kategori lain, seperti korban tenggelam atau kebakaran, tetap wajib dimandikan jenazahnya. Ini menunjukkan bahwa syahid di medan perang memiliki tempat yang sangat khusus dalam ajaran Islam, di mana setiap inci dari pengorbanan mereka dihargai secara luar biasa. Melalui keistimewaan ini, kita dapat melihat betapa besar penghargaan Allah terhadap hamba-Nya yang berjuang hingga titik darah penghabisan. Ini adalah pengingat bahwa niat dan pengorbanan yang tulus di jalan Allah akan selalu mendapatkan balasan yang mulia. Itu dia, teman-teman, 5 keistimewaan luar biasa yang didapat oleh para syuhada. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas hari ini. Jangan lupa, mati syahid bukan cuma di medan perang, tapi juga bisa karena tenggelam, terbakar, sakit perut, bahkan meninggal saat mempertahankan harta. Semoga kita semua diberikan akhir hidup yang baik dan husnul khotimah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.